Ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing, berbagi pada Anda untuk sekaligus mengingatkan Anda dengan melontarkan pertanyaan. Kok tumben ya 1 Oktober kemarin Presiden ziarah ke Lubang Buaya? Surprise. Kenapa surprise? Karena tahun lalu nggak ada. Kami mau masuk aja ditutup. Alasannya lagi renovasi lah ini. Kok kemarin dibuka? Bahkan Presiden hadir di sana. Nangkepnya gampang. Kok kenapa? Ya kompensasi dari Kepres 17 tahun 2022 di mana PKI adalah korban G30S PKI. Ini kompensasi. Supaya tidak dikatakan bahwa pesan tersiratnya PKI itu korban. Ini akal-akalan. Ini pemutarbalikan. Ini permainan yang biasa dilakukan atau strategi dari PKI. Termasuk strategi PKI gaya baru. Jadi jangan anggap enteng di kita, wah ini segala macam. Sebentar lagi diorama di Lubang Buaya diganti. Akan dibuat PKI jadi korban. Kemudian nanti apa? Mulai ditutup, orang tidak akan lagi bisa memberikan kunjungan, terus patungnya nggak dituin, patung peringatannya itu nanti akan dibongkar segala macam, atau dirubah. Lubang Buaya akan jadi taman bermain sehingga tidak ada makna apa-apa lagi. Semuanya akan tergantung pada bagaimana reaksi kita. Jadi jangan menyalahkan PKI Gaya Baru kalau mereka mulai test water melangkah maju dengan berani muncul, dan saya melihat di medsos udah berani lagi pada pakai kaos, ada kaos dari belakang naik motor palu aritnya besar, udah berani karena test water kita nggak bereaksi. Jadi PKI Gaya Baru akan muncul kalau kita mendiamkan dan membiarkan mereka muncul. PKI Gaya Baru akan mulai memutar balikan fakta kalau kita cuman diem aja, kemudian hanya ribut di medsos atau angkat tangan dan berdoa semoga Allah melanat mereka. Saya kalau guyon sama Allah nggak usah dikasih tahu lah, dia maha tahu. Tugas kewajiban tanggung jawab kita adalah beresin urusan dunia. Tugas tanggung jawab kita adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ini nahi mungkar PKI ini, jangan diam aja. Jadi Anda melihat ini, kita semua ditantang mau jadi penonton dan pembaca sejarah, atau kita mau menjadi orang yang terlibat dan menentukan isi sejarah mengenai rejim ini untuk anak cucu kita sebagai bentuk tanggung jawab kita menghadapi PKI Gaya Baru. Silakan Anda pilih sendiri. Kami dari UIWOT melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan dengan segala macam keterbatasan. Jadi rekan-rekan yang lain, tolong dicerna baik-baik. Jangan sudah merasa puas sudah di medsos, dianggap sudah berjuang. Medsos itu paling minimal, do something. Dalam kesempatan ini saya angkat topi buat Pak Antoni Budiawan yang sudah tampil dengan jelas, sehingga saya kalau guyon nanti beliau tidak lagi berbicara analisis akademis, berbicara sebagai praktisi lapangan langsung kepada permasalahan dengan lewat tulisan-tulisan yang amat sangat membantu untuk kita bisa memahami, membuka pikiran kita, memahami bahayanya PKI Gaya Baru dengan segala macam bentuk strategi putar-balikan fakta, kebohongan, fitnah, kemudian apalagi ya, kepura-puraan, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ingat BPIP masih berusaha merubah Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa dirubah menjadi sekedar ideologi saja. Kemudian dirubah menjadi dari Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila. Saya nggak tahu, mudah-mudahan hoax. Di medsos ada ditampilkan
Ibu Mega ngomong menurut ilmu pengetahuan yang baru. Wah, kaitannya bahwa Pancasila sudah nggak benar lagi, harus dirubah. Saya cuma mikir ilmu pengetahuan apa gitu. Hah? Orang ini dasar negara tuh sumber hukum, sumber dasar acuan perilaku kita sebagai bangsa untuk menyatakan yang benar atau salah, yang baik atau buruk itu Pancasila ukurannya. 5 sila itu adalah nilai 5 nilai utama dengan primary values, dengan nilai intinya Bhinneka Tunggal Ika. Moto itu nilai inti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dirubah lagi. Kok jadi trisila? Nggak tahu belajar di mana, saya bingung. Kalau perlu mari kita ngobrol. Halo BPP, saya tantang Anda, Prof Yudian. Anda kan guru besar orang kampus, atau cuma sekedar gelar aja? Anda nggak pakai lagi logika akal sehat orang kampusnya. Mari kita ngomong. Tapi jangan main-main lah ya. Jangan main-main. Kecuali Anda memang bagian dari PKI baru. Saya juga mulai berpikir nih persepsinya mau kemana Anda nih mengarahkan kita ini. Bukan sekedar cuman cuan, tapi kalau memang ideologi ya sudah. Itu pilihan Anda, silakan aja. Silakan saja. Kami mengatakan sekali lagi, hati-hati kita menghadapi tantangan PKI gaya baru, Kepres 17 tahun 2022 dengan segala macam Kepres dan Inpres turunannya tahun 2023 yang secara jelas tersirat pesannya dengan bungkus tersiratnya seolah-olah yang lain-lain segala macam, tapi tersiratnya adalah PKI 65 G30S adalah korban. Padahal ada omongannya Pak Jokowi yang mengatakan, saya sebagai pemimpin tidak akan pernah meminta apa. Waduh, galak benar. Kalau saya nggak kaget, apalagi heran. Karena memang begitulah karakter beliau. Maaf, udah jadi bagian dari mindset, bagian dari pola pikir. Karena kembali saya ulangi, saya ingin mendengar kapan Pak Jokowi mengatakan, mohon maaf, saya keliru ngomong. Nggak usah, mohon maaf saya bohong kemarin, nggak usah lah, keliru aja. Nggak ada tuh. Itu daftar bohongnya banyak benar. Jadi bagaimana orang mau respect? Tapi memang Anda tidak butuh respect orang kok. PKI itu termasuk PKI baru tidak butuh direspekti orang. Yang butuh saya berkuasa. Kalau saya mau, lo mau apa? Suka-suka aku lah, orang Medan bilang. Mari kita baku atur, karena aku yang paling berkuasa. Ya tunggu waktu aja. Anda lupa pemerintah yang lalu tuh bagaimana? Udah selesai aja. Alhamdulillah gitu ya. Kalau Anda barangkali kalau selesai, Anda akan dikerangkeng. Kenapa? Dengan segala macam cara Anda berusaha MK menjadi macam-macam lah. Mahkamah Keluarga Islam, silakan aja lah. Tapi tolong ingat, semua yang Anda lakukan, Anda bebas memilih, tapi Anda tidak bebas memilih konsekuensi dari pilihan Anda. Rekan-rekan yang kebetulan menyaksikan video ini, tolong renungkan untuk pembelajaran. Kita sudah dalam posisi serius. Udah mau akhir jabatan, tolong ada nggak presiden yang lain di akhir jabatannya cawe-cawe? Nggak ada. Karena dia tahu konsekuensinya dia kerangkeng. Kalau calonnya bukan yang dukung beliau, ya dia dikerangkeng. Dan nggak sendiri. Karenanya PDIP minta Gibran dan Kaisang diperiksa oleh KPK. Ya kan? Nggak akan mungkin lah orang KPK di bawah kendali mereka, di bawah kendali presiden. Contoh lagi, kenapa Menteri Pertanian ditangkap oleh KPK 1 hari lebih cepat dari tanggal pemanggilan? Ya karena diperintah. Kalau dia nyanyi bagaimana? Sasarannya kan jelas. Membuat Nasdem tertekan sehingga tidak lagi mencalonkan. Nah itu aja sasaran, lihatlah. Kenapa nggak tuh parpol-parpol yang lain? Kalau saya jawabannya gampang aja. Tapi kembali saya mengatakan nggak usah analisis ilmiah macam-macam nih. Sangat jelas, terang, dan mudah dibaca dan difahami arahnya kemana. Sementara Kapolri dalam posisi sulit, tetap di bawah presiden. Bisa aja di stop presiden, berhenti memproses penyidikan
ketua KPK. Karena kalau disidik dia kena dikerangkeng itu. Ini kan sudah dilematis. Kami sekali lagi prihatin pada Kapolri. Saya pakai istilah diarahkan untuk jadi cuci piring, yang makan kotor-kotor orang lain, Kapolri suruh ngebersihin. Kapolda Jogi itu bahkan lebih serem Kapolda karena dia adu langsung ke rakyat. Anda dibentur-benturin, ini segala macam, dan tolong hati-hati Kapolda. Ada unit Anda, khususnya Brimob, itu yang disusupi. Kami yakin Polri yang baik masih banyak, cuman tidak muncul ke permukaan karena juga dikerjain habis-habisan. Jadi sekali lagi, upacara lubang buaya adalah upacara basa-basi untuk mengalihkan perhatian, melupakan Kepres 17 tahun 2022 yang mengatakan pesan tersiratnya PKI adalah korban G30S 65. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.